Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmi Sidik Iska dengan NIM 120220187 yang akan mempresentasikan hasil kerja dari saya terkait pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan dosen pengampu yaitu Pak Asirin STMT dari mata kuliah Perencanaan Wilayah. Sejarah perkembangan teori Keynesian. Pokok pikiran teori Keynesian, definisi pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian, sedangkan ekonomi Keynesian atau Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatannya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Yang pertama, intervensi pemerintah, sebuah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah dengan upaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial ekonomi. Dua, demokrasi sosial, yaitu sebuah gagasan yang menyatakan bahwa sebuah negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan aktif menata ulang masyarakatnya dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Dan perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap. 3. Kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan di wilayah tersebut. Pokok pikiran, teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga sebagai teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah. Teori-teori tersebut antara lain teori basis ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, teori kutub, dan teori inti pinggiran. Yang pertama, teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertemuan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau luar negeri. Yang kedua, teori sirkular dan kausal kumulatif. Akar konsep teori sirkular dan kumulatif causation berakar pada Thorstein Veblen tahun 1857 hingga 1929 saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Knut Wicksell yang menggunakan konsep ini dalam menjelaskan dinamika organisasi, ilmuwan lainnya yang menggunakan konsep ini dalam konteks pertumbuhan wilayah, dan Nicholas Kaldor yang menerapkan konsep ini terkait peran manufaktur di dalam pertumbuhan kapitalis. Ia terpengaruh oleh Alin Young. 3. Teori kutub pertumbuhan. Teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan dan diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. 4. Penyebab kesenjangan wilayah. Teori Keynesian berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberalisasi pasar, masalah lemahnya ekonomi secara struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Terdapat dua faktor sirkular dan kasual kumulatif tentang penjelasan kesenjangan wilayah, yaitu satu, teori Midral mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi, atau dengan kata lain Midral menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Teori Midral ini mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain, Midral menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. 2. Teori Kaldor menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Teori Kaldor ini hanya menjelaskan dari sisi faktor-faktor ekonomi. Salah satu konsep utama yang diusulkan oleh Midral terkait penjelasan kesenjangan wilayah adalah konsep teori sirkular dan kumulatif causation. Definisi pembangunan dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini mendefinisikan terkait pembangunan wilayah yang merupakan suatu upaya intervensi pemerintah atau pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah untuk mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal sebagai berikut. Kebijakan proaktif di tingkat wilayah dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis
untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada, dan untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Investasi publik pada infrastruktur sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Dan terakhir, kebijakan pembangunan wilayah. Kemudian dari tugas ini saya mengambil studi kasusnya, yaitu pengembangan kawasan industri di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembangunan kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Pemerintah akan segera membangun kawasan industri di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kawasan industri tersebut akan terhubung ke pusat logistik Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Kawasan industri Subang berada di Jawa Barat bagian selatan yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan tersebut saat ini telah memiliki Pelabuhan Patimban di Subang dan Bandara Kertajati di Majalengka. Seperti diketahui, pertumbuhan PDRB Jawa Barat yang sebelumnya berkisar di atas 5% per tahun, menurun drastis di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi. Namun demikian, pada triwulan 1 2022, Jawa Barat mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,61%. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan tertinggi di Pulau Jawa. Industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar bagi PDRB Jawa Barat disinyalir mulai pulih di 2022. Sektor tersebut mencatat pertumbuhan tertinggi dan berperan dalam mendorong peningkatan PDRB Jawa Barat secara keseluruhan. Mengacu pada aktivitas industri pengolahan di Karawang, termasuk di Surya Cipta City of Industry, yang telah mendorong kabupaten tersebut menjadi daerah industri utama di Jawa Barat. Kehadiran Subang Smartpolitan diharapkan dapat memberikan manfaat yang sama bagi Kabupaten Subang. Terima kasih, sekian dari presentasi saya dari tugas perencanaan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.